Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Ardiansyah dari kelas 1A. Di sini saya akan membuat konten penyampaian materi tentang tanda baca dan unsur serapan dalam karangan ilmiah. Langsung saja menuju ke materi. Yang pertama, ada penggunaan tanda baca. Nah, penggunaan tanda baca ini dibagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama, fungsi dan contoh. Nah, fungsi dan contoh tanda baca ini dibagi dalam beberapa tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Contohnya, penelitian ini dilakukan pada tahun 2025, langsung tanda titik. Karena ini merupakan kalimat pernyataan sehingga menggunakan tanda titik. Yang selanjutnya ada tanda koma yang berfungsi untuk memisahkan unsur dalam perincian setelah kata penghubung atau keterangan tambahan. Contohnya, mahasiswa belajar, berdiskusi, dan menulis laporan. Ini untuk memisahkan dan menghubungkan kata menggunakan tanda koma. Selanjutnya ada tanda titik koma yang berfungsi untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis tetapi masih berkaitan erat. Contohnya, penelitian ini menggunakan dua variabel, variabel bebas dan variabel terikat. Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya, titik 2, yaitu dipakai sebelum daftar, kutipan, atau penjelasan. Contohnya, faktor penyebabnya adalah kurang gizi, kurang istirahat, dan stres. Itu menggunakan tanda titik 2. Oke, selanjutnya adalah tanda tanya. Nah, tanda tanya dan tanda seru, karena dua tanda ini tidak bisa dipisahkan karena saling melikat ya. Contohnya, untuk kalimat tanya menggunakan tanda tanya. Contohnya, apakah penelitian ini sudah selesai? Lalu diakhiri tanda tanya, karena pernyataan ini bersifat kalimat tanya. Selanjutnya, untuk ungkapan dan perasaan, ini menggunakan tanda seru. Contohnya, betapa pentingnya menjaga kesehatan. Nah, ini menggunakan tanda seru. Lalu yang keenam ada tanda petik. Tanda petik, tanda kurung, dan tanda hubung serta tanda pisah. Tanda petik untuk kutipan langsung. Contohnya, dia berkata, belajar itu menyenangkan. Nah, saat ada kata yang berisikan dia berkata, dalam perkataan itu harus menggunakan tanda petik. Lalu kurung, tanda kurung untuk keterangan tambahan. Contohnya, hasil penelitian ini buka kurung 2023 tutup kurung menunjukkan peningkatan, seperti itu. Dan hubungan, maksud saya tanda hubung. Ini untuk menyambungkan suku kata atau kata ganda. Contohnya, anak-anak kerja sama. Nah, ini menggunakan tanda hubung. Dan yang terakhir adalah tanda pisah. Tanda pisah untuk memberi keterangan tambahan yang agak panjang. Contohnya, hasil penelitian ini meskipun sederhana cukup bermanfaat. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kesalahan umum dalam penggunaan tanda baca. Mari kita simak kesalahan yang sering terjadi pada penggunaan tanda baca. Meskipun ini sangat umum, tetapi juga sangat krusial, karena yang pertama, tidak memberi titik di akhir kalimat sehingga membuat pembaca bingung. Ini kalimat pernyataan atau kalimat apa? Tidak tahu. Nah, pentingnya menggunakan tanda titik saat di akhir kalimat. Selanjutnya, salah menempatkan koma setelah subjek. Ini banyak juga terjadi. Lalu menggunakan tanda seru dalam karangan ilmiah secara berlebihan. Nah, ini juga tidak baik. Dan yang terakhir, menuliskan kutipan tanpa tanda petik. Nah, ini sangat krusial. Oke, selanjutnya saya akan membahas unsur serapan. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu bahwa apa itu serapan. Nah, unsur serapan adalah kata dari bahasa asing atau daerah yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Proses penyesuaiannya yaitu menggunakan asimilasi, contohnya perubahan mengikuti kaidah bahasa Indonesia
yang tadi saya jelaskan, efek-efek, dan adaptasi penyesuaian bentuk tetapi masih mirip aslinya, dengan contohnya television menjadi televisi. Lalu contoh kata serapan yaitu dari berbagai negara. Dari Arab, contohnya kitab, dunia, hukum. Itu merupakan bahasa dari serapan di negara Arab. Lalu Inggris, internet, komputer, manajemen. Belanda, kantor, resleting, polisi. Sanskerta, bahasa, pustaka, dan agama. Lalu kaidah penulisan unsur serapan. Nah, dalam unsur serapan juga ada kaidahnya, yaitu sesuaikan dengan ejaan Indonesia. Lalu hindari menulis kata asing jika sudah ada padanan Indonesia. Contohnya download, jangan nulis download tapi tulislah dengan unduh. Dan komputer juga sama. Dan kesalahan umumnya tetap menulis kata dalam bentuk asli tanpa penyesuaian. Contohnya yang salah adalah komputer dan efek. Yang benar komputer dan efek. Lalu menggabungkan bahasa Indonesia dan bahasa asing tanpa aturan. Oke. Nah, ini adalah referensi yang saya ambil untuk mengisi materi yang saya presentasikan. Ini. Dan sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.